Jadi kalau pemesanan ini untuk yang mau membeli ya, itu kami sudah tersedia di online begitu, secara online ada GrabFood dan GoFood. Jadi silahkan nanti bisa mencari Tori Bento Salabenda, atau kalau di Gojek itu Tori Bento Parakan Jaya. Kemudian untuk yang Budi Agung ini namanya berbeda antara GoFood dengan GrabFood. Jadi yang satu itu adalah Tori Bento Budi Agung, yang satu lagi namanya Tori Bento Kedung Badak, tapi sama Tori Bento Budi Agung, hanya berbeda untuk jenis ojek online-nya. Nah itu satu. Kemudian yang kedua bisa by WA. Jadi kalau mungkin yang sudah kenal itu mereka bisa memesan, apalagi kalau jumlah banyak itu memesan dengan menggunakan WA. Kemudian yang ketiga itu bisa juga mereka datang langsung begitu. Datang langsung untuk memilih sendiri menunya, mereka memesan. Seperti itu. Jadi kalau dalam jumlah banyak, rata-rata ya, kami kalau di atas 10 box atau 10 pieces, itu kami bisa antar. Untuk nomor WA Tori Bento ya, 08787 4444 058. Jadi kami punya, kalau di Facebook kami punya fanpage, kemudian di Instagram juga kami punya fanpage-nya, namanya Tori Bento Salabenda di Facebook, sementara kalau di Instagram Tori Bento Bogor. Jadi bisa dilihat di situ. Kemudian juga pemasaran personal ya, mouth to mouth. Jadi ya betul, mouth to mouth kepada teman, kepada teman-teman dari keluarga kami. Nah itu seperti itu. Makanan jenis ini kan relatif lebih banyak disukai oleh anak muda gitu ya, anak-anak dan anak muda. Jadi kalau yang lansia begitu jarang sekali memesan atau membeli makanan ini. Sehingga target kami memang tadi di kalangan pelajar, mahasiswa, dan orang muda lah katakan begitu. Dan harga kami ini ada di kisaran tengah-tengah ya, jadi tidak murah sekali juga tidak, dan tidak relatif tidak mahal, jadi sedang. Itu kan salah satu promosi ya untuk menarik juga pelanggan. Jadi kami juga kadang-kadang memberikan diskon, kemudian juga ada promo. Nah itu juga salah satu strategi supaya konsumen memilih kami, terutama pada saat membuka untuk GrabFood atau GoFood. Nah itu kalau ada promo mereka biasanya akan langsung duluan akan melihat begitu. Nah jadi itu juga kadang-kadang kami lakukan, tapi tidak waktunya tidak, maksudnya tidak rutin ya. Jadi insidental saja, kadang-kadang kami perlu, oh ya ini kelihatannya perlu didongkrak begitu ya pemasaran. Nah kami bikin promo. Jadi gini, sertifikasi halal itu diberikan dua macam ya. Yang pertama ada yang diberikan untuk produk ya. Jadi produk kami ini semuanya sudah tersertifikasi atau memiliki sertifikat halal. Jadi Otoboga Jaya itu sudah punya sertifikat halal untuk produk mereka. Semua produk yang ada di sini. Nah, tapi kalau sertifikasi untuk restoran itu kami memang belum punya sertifikasi halal ya. Dan kami sendiri itu prosedurnya berbeda dengan tadi kalau produk. Jadi kalau produk kan memang mereka akan menilai dari komponen-komponen produknya. Kalau restoran itu berarti dinilai kan makanan-makanan yang disajikan dari restoran ini mungkin juga. Nah ini yang agak sulitnya nih kalau sertifikasi halal restoran. Apakah pelanggan ada yang datang dengan membawa, jangan-jangan gitu ya, ada pelanggan yang makan di sini kemudian mereka membawa makanan dari luar. Nah, makanan dari luarnya itu halal atau tidak? Nah, itu juga yang repot begitu. Jadi memang di sini kalau produk ini sudah dijamin halal, sudah ada sertifikat halalnya. Di produknya ada label halalnya juga. Jadi itu kami jamin dari Otoboga Jaya sudah ada. Tapi tadi kalau restorannya halal ini kami belum punya. Kalau di awal terus terang karena mungkin belum tahu ya orang, jadi orang lewat hanya sekedar lewat saja begitu ya, tidak ada minat untuk mampir atau ingin tahu sebetulnya produk ini apa. Tapi setelah banyak pelanggan dan setelah tadi ada ojek online tadi, GrabFood maupun GoFood, itu responsnya kami lihat baik ya. Jadi kalau kami lihat rating yang diberikan melalui di ojek online tadi di GrabFood maupun GoFood, kami ada di sekitar 4,8. Jadi memang cukup bagus gitu, dan terima kasih komen atau respon mereka itu positif begitu untuk kami ya. Ternyata usaha ini menyenangkan begitu ya. Jadi tadinya awalnya hanya sebagai
pengisi waktu setelah pensiun, tetapi kami merasa bahwa ada tantangan juga. Kami dituntut untuk kreatif, kami dituntut untuk selalu bagaimana berpikir supaya pelanggan itu setia begitu membeli produk kami. Jadi sebetulnya menurut saya usaha ini menyenangkan ya, karena tadi ya banyak tantangan dan juga kami selalu harus berpikir apalagi yang harus dilakukan, bagaimana lagi nih untuk kedepannya. Nah untuk mungkin teman-teman atau apa yang ingin membuka juga usaha begitu ya, khususnya kuliner, menurut saya, menurut kami kuliner ini masih terbuka luas variasinya, makanya kalau orang yang kreatif saya yakin tidak akan kehabisan ide. Jadi melahirkan ide baru itu ternyata banyak caranya. Kita bisa lihat mungkin dengan jalan-jalan kita mencoba makanan yang dibuat orang akan timbul ide, atau kita menonton televisi kita juga dapat ide. Jadi yang penting satu, jangan pernah ide itu mati begitu ya. Jadi kembangkan terus kreativitas, kembangkan terus ide baru. Ini bisa pasti akan menemukan jalan. Dan satu lagi mungkin pesan kami, kalau yang baru awal-awal membuka jangan mudah menyerah ya, karena memang di awal itu selalu kita merasa kok seperti gagal begitu ya, tapi sebetulnya kita belum apa-apa kalau di awal. Jadi jangan menyerah, pasti suatu saat akan menemukan jalan. Kami berharap omset kami ini terus bertambah, pelanggan kami terus bertambah, pelanggan yang sudah setia itu tetap akan terus membeli, kemudian juga bertambah lagi jumlahnya. Jadi perluasan pasar, tapi bukan dengan cara membuka gerai baru, tapi dengan menambah jumlah pelanggan di 2 kios yang kami punya ini.